Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memandang langit yang biru, maka di sana tampak awan yang sering bergerak beriringan. Ketika kita menatap langit tersebut, maka pernahkah kita diam-diam bertanya dalam hati, sebenarnya bagaimana sebuah benda bisa terbang melayang-layang bebas di udara? Dahulu, pemandangan yang lazim kita saksikan di langit adalah burung-burung yang bebas dengan terbang, atau pesawat komersial yang besar yang melintasi langit yang tinggi itu. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Langit kita mulai dipenuhi oleh benda-benda kecil, berdesain ringkas, bersayap, ataupun berpenggerak baling-baling seperti ini. Maka itu semuanya adalah merupakan kenyataan kita hari ini. Benda-benda kecil yang terbang itu kita sebut sebagai drone, atau dalam bahasa lebih populer lagi adalah UAV, Unmanned Aerial Vehicle, yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak adalah merupakan hasil dari sebuah revolusi teknologi yang menjembatani antara rekayasa teknik, kecerdasan buatan, desain aerodinamika, serta kebutuhan manusia modern. Kini, UAV hadir sebagai simbol dari transformasi zaman, simbol masa depan yang tidak lagi hanya berada di film-film fisik ilmiah, tetapi dia adalah merupakan hasil rancangan yang mewujud hingga hari ini. Saya tidak menulis buku ini untuk menggurui, apalagi menunjukkan bahwa saya paling tahu. Tetapi saya menulis ini lebih karena saya percaya bahwa pengetahuan yang tidak dibagikan akan berhenti untuk bertumbuh. Dan lebih daripada itu, saya ingin mengajak Anda semuanya, kita semuanya, untuk ikut serta dalam perjalanan merancang masa depan kita melalui teknologi UAV atau teknologi drone. Latar belakang saya menulis, saya banyak mendapati mahasiswa, para teknisi, para pelaku usaha yang berharap bisa mendalami lebih lanjut tentang dunia pesawat tanpa awak tersebut. Selama bertahun-tahun saya bergelut di bidang ini, mengajar secara teori aerodinamika, membimbing mahasiswa riset tentang UAV, membangun prototipe, bahkan ikut merakit pesawat bersama dengan mahasiswa bimbingan, larut pada kompetisi di dalam dan di luar negeri. Maka dari pengalaman yang panjang itu, saya menemukan hal-hal yang selalu berulang terjadi sebagai sebuah penghalang, yaitu minimnya referensi lokal berbahasa Indonesia tentang perancangan UAV secara sistematis tetapi dengan bahasa yang membumi. Maka daripada itu, saya mencoba memberanikan diri untuk menulis buku dasar perancangan pesawat tanpa awak ini sebagai pijakan pertama, sebagai langkah awal kita untuk memahami dunia pesawat tanpa awak. Ditulis dengan bahasa yang saya buat bersahabat mungkin, yang bisa dipahami oleh masyarakat umum, mereka-mereka yang tidak memiliki latar belakang tentang teknologi, bahkan tentang ilmu aerodinamika. Saya berharap ini adalah merupakan buku pertama pengantar yang cukup untuk memahami kita semuanya tentang dasar perancangan pesawat tanpa awak. Mari saya mengajak Anda menyusuri isi buku ini perlahan-lahan, seperti dua orang sahabat yang tengah berbincang santai di sebuah ruang baca. Di bab pertama, kita akan menoleh ke belakang, ke masa lampau, di mana masa-masa manusia bermimpi untuk terbang, dan mimpi itu belum mewujud menjadi sebuah kenyataan. Kita mendapati nama-nama seperti Icarus, Leonardo da Vinci, dan juga nama-nama yang lainnya. Kita juga akan belajar tentang Wright bersaudara. Kita juga akan belajar tentang para pendahulu kita
di bidang dunia penerbangan yang ada selama ini. Melalui bab awal dan kisah-kisah perjuangan mereka, kita akan memahami bahwa keinginan manusia untuk menaklukkan langit bukanlah sekedar angan-angan semata, melainkan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan keberanian, kegagalan, namun akhirnya bisa memperoleh kemajuan dan mewujud menjadi benda terbang. Selanjutnya, pada bab-bab berikutnya ada bagian-bagian yang saya uraikan secara teknis, namun tetap menarik. Bab berikutnya kita dibawa untuk mengalami, menyelami struktur tentang UAV itu sendiri. Bagaimana body, nose, kemudian ekor, kemudian sayap sebagai bagian utamanya itu dirancang dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya berusaha menyajikan dengan bahasa yang ringan, namun tetap akurat secara ilmu-ilmu engineering. Dan yang paling esensial adalah bagian mengenai perancangan dalam buku ini. Saya kemudian menyebutnya sebagai tahapan menuju pada preliminary design. Disinilah semua prinsip dan komponen bertemu, diuji, dihitung, dan dirangkai menjadi sebuah sistem yang mampu benar-benar menjadi benda yang bisa terbang. Studi ini saya pilih bukan hanya karena dia berdampak nyata hari ini, tetapi dia adalah merupakan perpaduan antara teori dengan praktek serta menghasilkan desain pesawat yang utuh. Saya sangat bersyukur dan terhormat karena buku ini mendapatkan sambutan yang hangat dari para kolega di perguruan tinggi, khususnya dari mentor saya, guru saya, Profesor Dr. Gesang Nugroho, yang beliau memiliki kepakaran di bidang UAV ini. Beliau kemudian memberikan pengantar dan memberikan sedikit masukan pada buku ini. Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang sangat bermakna, yaitu adalah buku ini bukan sekedar referensi teknik, tetapi dia melakukan sebuah penjembatanan antara teori aplikatif dengan teori real di kenyataan di lapangan. Pernyataan ini bukan hanya bentuk apresiasi beliau, tetapi sekaligus pengingat bagi saya bahwa sebuah buku teknis yang baik seharusnya tidak berhenti pada tumpukan rumus dan istilah, namun mampu menjembatani antara pengetahuan dengan penerapan yang nyata di dunia rekayasa engineering di kehidupan sehari-hari. Saya memahami sepenuhnya bahwasanya apa yang tertuang dalam buku ini masih menyisakan ruang untuk pengembangan, dan memang demikianlah niat awalnya. Buku ini ditulis hanya sebagai pengantar, bukan sebagai kesimpulan akhir. Buku ini merupakan pijakan awal, sebuah permulaan yang semoga kita semuanya bisa terinspirasi untuk berkarya lebih banyak lagi di dunia pesawat tanpa awak. Inovasi yang terus berlanjut mulai hari ini hingga masa-masa yang akan datang. Untuk siapa buku ini ditulis? Mungkin sebagian dari Anda bertanya, sebenarnya untuk siapa buku ini ditulis? Jawabannya cukup luas. Idealisme saya kemudian menyatakan bahwasanya buku ini mudah-mudahan relevan bagi mahasiswa teknik, terutama yang sedang mencari pijakan awal, referensi awal bagaimana pesawat tanpa awak itu dirancang dan dikembangkan secara sistematis. Buku ini juga menjadi sumber pendamping yang bermanfaat bagi kolega para dosen, para pembimbing akademik yang ingin menjelaskan konsep tentang UAV kepada mahasiswa dengan pendekatan yang aplikatif dan kontekstual. Demikian juga bagi para praktisi di dunia industri yang bergelut di bidang teknologi dirgantara, sistem kontrol, manufaktur, bahkan sektor pertahanan, agriculture berbasis UAV. Buku ini menjadi titik awal refleksi untuk memperbaharui, mengupdate pengetahuan kita tentang desain UAV. Nah, jika Anda mendengarkan narasi ini, kemudian merasa tertarik atau mungkin timbul rasa penasaran untuk mengetahui lebih dalam bagaimana dasar perancangan pesawat tanpa awak, maka saya mengundang Anda untuk mulai membuka lembaran demi lembaran pada buku ini. Buku dasar perancangan pesawat tanpa awak tersedia di media online, di toko online yang bisa Anda akses linknya di deskripsi di bawah ini. Mungkin Anda tidak perlu untuk kemudian membaca keseluruhan, cukup mulai dari awal
tentang sejarah. Mungkin Anda kemudian mulai bisa melihat bagaimana manfaat UAV atau drone pada ekosistem di sekitar kita hari ini. Dan siapa tahu dari buku ini kemudian Anda terpantik untuk memberikan gagasan-gagasan yang besar, gagasan yang suatu saat akan diaplikasikan pada teknologi pesawat tanpa awak. Sebagai penutup, kita melihat bahwasanya langit itu sangat luas. Tidak hanya didesain untuk satu produk alat transportasi saja, tetapi langit yang luas itu menunggu untuk kita jelajahi bersama, menunggu untuk kemudian kita bisa menghadirkan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia menggunakan media langit tersebut. Kitalah yang memikul tanggung jawab itu semuanya. Bukan hanya insinyur saja atau peneliti saja, tetapi juga siapapun yang memiliki ketertarikan, semangat belajar, dan keberanian untuk merancang sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, benda terbang yang bisa kita kontrol dari darat. Itulah teknologi UAV. Akhirnya, terima kasih telah menyimak paparan saya yang singkat ini. Saya tunggu komentar Anda, tanggapan Anda terhadap hadirnya buku ini. Mudah-mudahan yang kecil ini bisa bermanfaat bagi masa depan kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.